Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan melakukan pemangkasan pembuahan untuk pertama kalinya varian anggur Everest dengan rambatan sistem trellis. Seperti ini percabangannya. Ini sudah berkayu, cukup besar ukurannya. Ini setengah tua. Jadi di antara coklat dan hijau atau setengah berkayu. Di cabang seperti ini lebih berpotensi mengeluarkan bunga manakala kita pangkas tanpa kita lakukan stres air. Jadi stres air bisa dilakukan pada cabang tersier anggur yang sudah berkayu atau sudah berwarna kecoklatan atau berkayu. Untuk cabang yang masih hijau seperti ini, kita tidak boleh melakukan stres air. Paling-paling yang kita lakukan jika menghindari pemangkasan terlalu panjang, kita hanya melakukan pengurangan penyiraman 1 minggu kurang lebihnya. Dan pada pohon anggur Everest yang akan saya pruning kali ini, kita tidak melakukan stres air, tidak juga melakukan pengurangan penyiraman, karena tidak dapat kami lakukan karena ini media basah. Karena tanaman sedang kita grounding dan di Purwokerto, di tempat kami atau tempat lokasi kebun kami ini sudah mulai turun hujan. Jadi kita tidak melakukan stres air sebelum melakukan pemangkasan pembuahan. Varian anggur Everest. Dalam satu pohon ini bisa kita lihat untuk kawan-kawan yang baru melihat video saya. Kita buat double cordon 2 sekunder. Ini yang pertama, kita arahkan ke kiri. Yang ini kita arahkan ke kanan. Seperti ini bentuknya. Dan di pohon ini terdapat 14 cabang tersier yang akan kita pangkas pembuahan. Seperti ini penampakannya. Jika dari kejauhan, penampakan pohon ini. Telah kita lakukan esel break di ujung cabang tersier. Dan hari ini kita akan melakukan pemangkasan pembuahan untuk pertama kalinya. Sebelum kita lakukan pemangkasan, kita ceritakan riwayat pemupukannya dulu. Jadi sejak tanaman ini ditanam sampai usianya atau sampai terbentuk cabang tersier yang siap kita buahkan, kita hanya menggunakan pupuk PSB 200 ml per 10 liter air, kita kocorkan ke sekitar pohonnya. Dan menggunakan NPK Ponska Plus 1 sendok makan 3 minggu sekali, kita benamkan di sekitar perakaran. Itu. Dan 2 minggu sebelum kita melakukan pemangkasan pembuahan ini, kita telah spray dengan pupuk generatif secara spray ya. Jadi kita aplikasikan pupuk generatif secara spray. Terkait cara pemupukan PSB, pengaplikasian NPK, dan penyepraian pupuk generatif, untuk kawan-kawan yang baru mengikuti video saya, silahkan di scroll saja. Sudah saya bahas berkali-kali di video saya sebelumnya. Jadi pembahasan kali ini tentang pemangkasannya untuk kita buahkan. Jadi 2 minggu sebelum kita pangkas, kita telah aplikasikan pupuk generatif secara spray. Dan hari ini kita akan melakukan pemangkasan pembuahan. Setelah kita pangkas pembuahan, wajib kita aplikasikan fungisida dan insektisida untuk menghindari serangan jamur dan hama, terutama pada mata tunas yang nantinya seprut, supaya tidak terkena atau tidak terserang hama trip. Seperti itu. Kita akan memilih bat potensial dari masing-masing cabang tersier yang akan kita buahkan ini. Nih, sudah berkayu ya. Varian Everest. Saya akan melakukan pemangkasan di bat 9-10 untuk varian ini. Kenapa di bat itu? Karena saya tidak melakukan pengurangan penyiraman dan tidak melakukan stres air,
maka nutrisi batang ini atau pupuk generatif yang kita berikan maupun pupuk vegetatif yang telah kita aplikasikan semua tersimpan di tersier yang mendekati ujung. Jadi kalau kita memaksakan pemangkasan pendek seperti ini, besar kemungkinan zong. Kecuali kalau kita melakukan stres air, bisa kita lakukan pemangkasan di 4, 5, 6 atau di area sini. Kenapa demikian? Jadi stres air bertujuan untuk menarik nutrisi. Seiring dengan tanaman ini stres dan mendekati kematian, maka secara naluri tanaman ini akan menarik nutrisinya mendekati cabang sekunder untuk bertahan hidup. Itu. Dengan demikian, pemangkasan bisa kita lakukan lebih dekat dengan cabang sekunder. Jadi fungsi daripada stres air di iklim tropis atau rekayasa di iklim tropis, kalau di negara aslinya ada fase dorman ya, sedangkan di kita ini iklim tropis tidak ada fase itu. Jadi kita rekayasa dengan stres air supaya pemangkasan tidak terlalu panjang. Dan itu tidak mudah melakukan stres air apalagi tanaman di grounding seperti ini di musim hujan. Bahkan memerlukan waktu berbulan-bulan untuk membuat tanaman ini stres. Kecuali tanam dalam pot dengan media yang sangat poros, 2-3 minggu tanaman sudah stres. Seiring dengan stresnya tanaman, maka nutrisi akan kembali ke batang sekunder. Jika distreskan terus, maka nutrisi akan kembali ke batang primer. Dari tersier semakin turun mendekat cabang sekunder, seterusnya sampai ke batang primer untuk bertahan hidup. Nah, salah satu penyebab anggur di pruning zong adalah salah pruning. Misalkan seperti ini. Ini berpotensi membawa bunga di bat ini. Karena kita memaksakan pemangkasan pendek seperti video yang sering kita lihat di luar negeri di sini, maka yang kita dapatkan sulur atau hasil pruningnya zong. Karena nutrisi generatif tersimpan di cabang-cabang tersier di bagian atas ini. Sedangkan kita melakukan pemangkasan di bagian bawah. Artinya penyebabnya kita gagal mendapatkan buah, kita telah membuang cabang atau mata tunas atau tunas bat ini yang sejatinya berpotensi membawa buah dan justru memelihara mata tunas yang vegetatif atau tidak berpotensi membawa buah. Itu salah satu kesalahan dalam pruning, membuang bat potensial mempertahankan bat vegetatif yang bentuknya runcing. Bat potensial bentuknya gemuk dan bulat seperti ini. Kita mulai pemangkasannya. Di sini. Oke. Ini seperti ini. Batnya sudah gemuk. Kita buang 2 daun terujung karena kita hanya akan pecahkan 2 daun terujung aja. Seperti ini. Kita pukul rata. Ini ya. Kita memilih tunas bat yang gemuk yang di sampingnya tidak tumbuh sulur. Karena seperti inilah yang lebih berpotensi membawa bunga dan bunganya lebih baik daripada yang ditumbuhi sulur di sini. Bukan berarti mata tunas yang di sebelahnya sulur ini ketika kita pangkas tidak membawa bunga, tetapi mata tunas yang kita pecahkan untuk pembuahan dan di sampingnya tidak ada sulurnya ini bunganya lebih baik. Itu pengalaman di saya. Oke. Seperti ini. Tunas air telah kita buang ya, seluruh tunas air sudah kita buang. Ini tidak ada sulurnya. Kita pangkas. Oke. Kita buang 2 daun terujung. Nah ini, seperti ini. Ini interknotnya dari bawah tidak normal. Nah, di sini mulai normal, di sini tidak normal. Karena terserang hama trip pada waktu itu. Sehingga kita memilih interknot yang lebih baik. Nah, dengan mata bat yang lebih bagus nih. Ini mata batnya jelek. Ini juga jelek. Nah, ini mata batnya bagus di sini. Tapi ini ditumbuhi sulur. Kita ambil di atasnya.
Oke. Lalu yang ini nggak ada sulurnya. Kita pilih untuk kita buahkan. Oke, seperti ini. Ini pun sama, nggak ada sulurnya. Kita pecahkan untuk kita buahkan. Ini pun sama, nggak ada sulurnya. Seperti ini cara pangkasnya. Ini bisa dilihat. Hanya 2 daun terujung yang kita buang. Untuk apa? Untuk merangsang pecahnya bat di titik yang kita tentukan di sini. 1, 2. Disinilah kita menginginkan mata tunas ini pecah. Oke. Dan daun-daun yang kita pertahankan ini fungsinya adalah untuk berfotosintesis. Dan tanaman ini tetap mengolah nutrisi untuk disalurkan ke mata tunas yang kita pecahkan ini. Oke, seperti itu. Jadi tanpa dilakukan stres air, pruning tetap menyisakan daun. Nanti daun ini akan kita buang manakala cabang tersier ini telah mengeluarkan bunga dan telah beriset serta daun ini mulai rusak. Jadi nanti akan kita buang. Kita lihat. Ini ada sulurnya, tidak kita pilih. Ini ada sulurnya, tidak kita pilih. Ini tidak ada sulurnya di sebelah sini. Sebelah mata tunas yang tanpa sulur kita pangkas. Oke. Seperti itu. Ini sama. Jadi kita memilih yang tidak ada sulurnya untuk kita jadikan cabang pembuahan. Seperti ini penampakannya. Sudah gemuk batnya. Oke. Lanjut ke sebelah sini. Nah, ini di bagian atasnya ada sulur. Nih. Di bagian bawah ini nggak ada sulur. Kita pilih yang tidak ada sulurnya. Seperti itu. Kita buang 2 daun terujung. Ini pun sama, kita lihat dari sini. Ini ada sulurnya, ini ada sulurnya. Ini ada tunas air, kita buang dulu. Oke. Ini nggak ada sulurnya nih. Gemuk tanpa sulur, kita pangkas di sini. Oke. Seperti itu. Nah, ini tinggal 2 lagi. Ini ada sulurnya, ini ada sulurnya. Kita pilih yang tidak ada sulurnya di sini. Oke, seperti itu. Untuk kita buahkan, ini pun sama. Nah, oke. Nih. Sama jari kelingking saya, cabang tersiernya sama gedenya, lebih dari ukuran pensil. Varian Everest. Oke. Seperti ini penampakannya setelah kita lakukan pruning pembuahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cabang tersier dalam satu pohon. Double cordon 2 sekunder pada rambatan sistem tradis pembuahan pertama kali untuk varian anggur Everest. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.